Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu kembali di mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai metode peramalan time series moving average. Double moving average di sini merupakan peramalan yang dimana dia akan meramalkan dengan merata-ratakan bergerak suatu kelompok yang kemudian hasilnya itu akan dirata-ratakan bergerak kembali. Dari namanya saja itu sudah double moving average, berarti 2 kali perata-rataan bergerak. Double moving average di sini ini tujuannya yaitu untuk mengurangi gala sistematis yang terjadi apabila metode rata-rata bergerak ini digunakan untuk melakukan peramalan terhadap data yang memiliki kecenderungan atau khususnya untuk data yang memiliki tren linier. Sebelumnya pada materi single moving average, kita mencoba untuk meramalkan dengan pergerakan rata-rata 1 kali, yang mana data yang kita gunakan itu merupakan data stasioner. Nah, sebelum masuk pada double moving average, kita lihat dulu konsepnya bagaimana apabila metode single moving average kita gunakan untuk data yang memiliki tren. Oke. Ini kita lihat, misalkan ada suatu data permintaan. Nah, di sini ini kita memiliki 20 periode waktu, yang mana waktunya sama, misalkan ini dalam satuan bulan, dan ini merupakan tingkat permintaan terhadap produk tersebut. Di sini kita akan mencoba meramalkan berapa permintaan terhadap produk tersebut pada periode ke-21. Nah, ini misalkan kita gunakan rata-rata bergerak single moving average dengan rata atau nilai K-nya adalah 3, sehingga ini kita dapatkan untuk Q aksentiknya ini sampai dengan periode ke-21 yaitu 738,67. Nah, dan kita lihat nilai error yang dihasilkan dari hasil perataan bergerak data di sini, ini hasilnya semuanya nilai errornya positif. Berbeda dengan data yang kemarin kita gunakan, nah itu nilai errornya ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau kita lihat dalam bentuk grafik, ini grafik yang dihasilkannya, jadi ini grafik yang berwarna hitam di sini, ini merupakan grafik yang dihasilkan dari pola data permintaan yang ada di sini. Nah, ini kita lihat bahwa dari grafiknya ini sendiri, kita bisa melihat datanya ini memiliki kecenderungan untuk naik, atau dia memiliki tren linier. Tren linier di sini, ketika kita lakukan peramalan dengan menggunakan metode single moving average, maka hasilnya ini yang berwarna biru ya, garis putus-putus yang berwarna biru di sini. Dan kalau kita lihat, ternyata hasil peramalan di sini dia tidak ada yang melebihi nilai aktualnya. Atau dengan kata lain, nilai error yang dihasilkan di sini ini selalu positif. Nilai error selalu positif ataupun juga selalu negatif itu bukan berarti nilai errornya yang jelek. Tetapi kita bisa melihat bahwa hasil peramalan tersebut ternyata tidak bisa mengejar data aktual yang ada. Jadi kalau misalkan di sini data aktualnya, dan kemudian di sini ini adalah data hasil peramalan, otomatis dia kalau dari grafik yang kita lihat di sini tidak bisa memotong atau bahkan melebihi dari nilai aktualnya. Sedangkan dalam peramalan ini tentunya data yang kita miliki itu sangat berfluktuatif. Sehingga kita memerlukan kombinasi antara yang hasil errornya positif dan hasil errornya negatif. Sekarang bagaimana kalau kita melakukan peramalan bergerak kembali dari data hasil peramalan di sini? Sekarang bagaimana jika nilai hasil peramalan rata-rata bergerak di sini
kita lakukan peramalan dengan metode rata-rata bergerak kembali. Misalkan di sini sama, kita akan melakukan peramalan rata bergerak sebanyak 3 periode. Nah, maka di sini kita lihat ini grafik yang berwarna orange di sini, ini merupakan grafik hasil peramalan dari data hasil ramalan pertama di sini. Jadi data yang pertama di sini kita lakukan moving average lagi dengan nilai K-nya 3, sehingga didapat kurva berwarna orange. Nah, kalau kita lihat, ini ternyata hasil peramalan kedua dari peramalan yang pertama ini ternyata sama-sama tidak bisa mengejar ketertinggalan dari data aktual. Sehingga dalam perhitungan double moving average, ini kita perlu menambahkan selisih antara kedua kelompok rata-rata tersebut dalam melakukan peramalan. Ini merupakan persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan untuk melakukan peramalan dengan metode double moving average. Jadi ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama tentunya kita akan melakukan rata-rataan bergerak pertama. Nah, yang mana rata-rata bergerak pertama di sini, ini kita simbolkan dengan MT. MT ini kita dapatkan dari merata-ratakan nilai aktual sebanyak periode rata yang akan kita gunakan, atau nilai K-nya. Nah, nanti kita dapatkan hasil dari rata pertama yang kemudian akan kita rata-rata bergerakan kembali, atau rata-rata bergerak kedua. Rata-rata bergerak kedua di sini, ini kita beri simbol sebagai M aksente. M aksente ini kita dapatkan dengan merata-ratakan nilai hasil rata bergerak pertama, tentunya sejumlah dengan nilai K yang kita tetapkan tadi. Nilai K pada rata bergerak pertama itu harus sama dengan nilai K pada rata bergerak kedua. Setelah kita merata-ratakan bergerak 2 kali, kemudian kita akan mengejar selisih ketertinggalan dari peramalan tadi, yaitu dengan mencari nilai A, ya, nilai A atau selisih rata bergerak. Selisih rata bergerak di sini ini kita dapatkan dengan mengurangi ya 2 AMT di sini, 2 nilai rata bergerak pertama dikurangi dengan 1 nilai rata bergerak kedua, atau 2 MT dikurangi M aksente. Untuk penyesuaian slope, karena memang metode double moving average di sini digunakan untuk pola data yang memiliki tren atau kecenderungan, tentunya kita harus menyesuaikan kecenderungan yang dihasilkan dari data aktualnya. Nah, penyesuaian slope di sini, ini kita simbolkan sebagai B. Nah, nilai B ini kita dapatkan dari rumus 2 dibagi nilai K-1 dikali MT min M aksente. Dan terakhir, kita bisa melakukan peramalan untuk periode ke depan atau beberapa periode ke depan, yaitu untuk mencari Y aksente plus P. Jadi mencari Y aksente ditambah berapa periode yang akan kita cari, itu dengan menambahkan dari nilai selisih rata bergerak dengan nilai faktor penyesuaian slope-nya dikali dengan nilai P atau nilai periode yang akan kita cari. Oke, untuk selanjutnya kita lihat pada contoh soal. Jadi ini contoh soal yang tadi ya, ada 20 periode data waktu terhadap suatu permintaan, di mana di sini kita diminta untuk meramalkan pada periode ke-21. Nah, nilai K yang akan kita gunakan di sini yaitu nilai K-nya 3. Jadi rata bergerak 3 periode. Untuk ini perhitungannya saya contohkan untuk mencari langsung pada periode ke-21. Tetapi tentunya kita mencari setiap periode tersebut nilai peramalannya sehingga nanti bisa didapatkan selisih atau error dari nilai aktual dan juga nilai hasil peramalannya untuk mengukur tingkat akurasinya. Oke, misalkan di sini kita akan mencari Y aksen T-nya, Y aksen T plus 1-nya, yaitu Y21. Nah, berarti T-nya adalah 20, atau kita lihat dari data di sini, T yang kita miliki ada 20.
Maka hal yang pertama kita lakukan adalah mencari M20 ya. Oke, M20 di sini ini kita dapatkan dengan merata-ratakan Y20 ditambah dengan Y19 ditambah dengan Y18 dibagi dengan nilai K-nya, yaitu 3 ya. Sehingga kita dapatkan nilai M20-nya ini 738,67. Kemudian setelah didapatkan hasil rata bergerak pertama, kita rata-ratakan bergerak kembali hasil yang pertama tadi. Nah, yaitu kita akan mencari M aksen 20 ya. M aksen 20 ini kita dapatkan dengan merata-ratakan nilai M20 ditambah nilai M19 dan ditambah nilai M18. Kemudian dibagi dengan nilai K-nya yaitu 3. Nilai M20 ini kita dapatkan tadi sudah saya kasih contoh untuk perhitungannya. Kemudian untuk nilai M19 dan M18 bisa juga dilakukan perhitungan seperti yang ada di sini. Berarti untuk M19, Y19 ditambah dengan Y18 ditambah dengan Y17 dibagi 3. Begitu juga untuk yang M18. Nah, ini hasil dari M19 ya dan juga M18. Dan untuk mencari M aksen 20, ini kita rata-ratakan hasil dari M20, M19, dan M18. Sehingga kita dapatkan nilai M aksen 20 di sini, ini yaitu 735,33. Setelah kita mencari atau melakukan rata 2 kali, kemudian kita mencari nilai selisihnya, selisih untuk ketertinggalannya, kita cari nilai A20, di mana nilai A20 ini kita dapatkan dari rumus 2M20 dikurangi M aksen 20. Jadi 2 dikali 738,67 dikurangi 735,33. Sehingga kita dapatkan nilai A20-nya yaitu 742. Oke, kemudian langkah berikutnya kita mencari penyesuaian terhadap slope, terhadap kemiringannya. Ini kita cari dengan rumus B20 di sini, yaitu 2 dibagi 3-1 dikali M20 dikurangi M aksen 20. Sehingga kita dapatkan nilai penyesuaian terhadap stopnya, yaitu 2,222. Nah, sehingga di sini kita akan bisa melakukan peramalan untuk periode ke-21. Atau di sini kita akan melakukan peramalan 1 periode ke depan. Jadi aksen 20+1 atau di sini peramalan untuk periode ke-21 yaitu kita dapatkan dari menjumlahkan nilai A20 ditambah dengan nilai B20 dikalikan 1. Jadi 1 di sini adalah 1 periode peramalan ke depan. Kalau misalnya kita melakukan 2 periode peramalan ke depan, berarti nanti kita akan mencari peramalan untuk periode ke-22. Maka nilai nilai P-nya di sini adalah 2. Nah, ini untuk mencari 1 periode ke depan atau Y aksen 21. Sehingga kita dapatkan di sini nilai hasil peramalannya untuk periode ke-21 yaitu sebesar 738,19. Oke, ini tabel hasil peramalannya ya. Jadi kalau tadi saya contohkan untuk 1 periode di sini ya, untuk periode ke-20. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita harus melakukan peramalan terhadap data awal yang kita miliki. Jadi ini nilai aktualnya ya. Kemudian kita cari di sini untuk nilai rata bergerak pertama, MT-nya. Ini untuk rata-rata bergerak pertama dengan nilai K3, berarti kita merata-ratakan dari periode ketiga, kedua, dan ke-1 ya untuk M3-nya. Kemudian ini kita lakukan sampai dengan periode ke-20. Yang kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan merata-ratakan bergerak kembali MT di sini ya, sehingga didapatkan M aksen T. M aksen T di sini tentunya kita bisa mulai mencari dari periode ke-5 dengan nilai K3 ya, sehingga
M5 di sini, M aksen 5 di sini, ini merupakan rata dari MT5, kemudian MT4, dan juga MT3. Oke, dengan data yang kita miliki, MT dan M aksen T, kita bisa melakukan peramalan, kita bisa mencari nilai penyesuaiannya terhadap ketertinggalan dan juga terhadap slope-nya. Jadi kita cari nilai A dan nilai B-nya untuk setiap data hasil peramalan di sini. Jadi ini kita dapatkan nilai A dan nilai B yang kemudian bisa kita lakukan peramalan 1 periode ke depan ya. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan peramalan mulai dari periode ke-6. Nah, jadi untuk peramalan double moving average di sini, ini periode awal di sini, 5 periode awal di sini, ini sebagai data tambahan. Sedangkan untuk peramalannya, ini bisa kita lakukan dari periode ke-6 ya. Jadi dari periode ke-6 di sini hingga periode ke-21 yang nanti akan kita cari, kita hitung berapa hasil forecasting-nya. Dan tentunya setelah kita dapatkan nilai hasil peramalannya, kita cari nilai errornya. Nah, ini kita lihat kembali bahwa nilai errornya di sini ini ada yang negatif dan ada juga yang positif ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya nilai A dan B, ini akan mengejar ketertinggalan dari tren yang dimiliki oleh data linear ya, data dengan tren linear. Kemudian kita tentukan ukuran akurasinya, yang mana di sini kita atau saya lakukan dengan mencari nilai MAP-nya atau mean absolute percentage error-nya. Nah, jadi di sini untuk periode ke-21 ini kita bisa melakukan peramalan dengan double moving average sehingga dihasilkan data ramalannya, hasil ramalannya yaitu 744,22 dengan nilai mean absolute percentage error-nya atau nilai akurasinya yaitu 0,008. Oke, sekarang kita lihat untuk kurva yang dihasilkannya. Nah, ini kita lihat, ini kurva yang hitam merupakan data aktualnya, dan ini yang berwarna merah merupakan hasil dari peramalannya. Nah, yang tentunya tadi sudah disesuaikan dengan slope dan juga ketertinggalannya. Oke, dan kita lihat di sini, kurva hasil peramalannya ini ada yang saling berpotongan dengan nilai aktualnya. Jadi berhimpitan ya. Ada yang berhimpitan sehingga dengan metode double moving average di sini dia bisa mengejar ketertinggalan dari data tren yang ada. Oke, sampai di sini bahasan kita mengenai metode moving average. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya untuk membahas metode time series lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.